Jakarta, jelang tahun 2024, suasana perpolitikan Indonesia semakin memanas. Satu di antara partai yang sering menjadi pembahasan adalah PDI Perjuangan, terutama terkait capres yang akan mereka usung dalam Pilpres 2024 mendatang. Pengamat politik Pangi Syarwi Caniago mengatakan, pernyataan Ketua DPR Puan Maharani soal tidak mesti dia yang menjadi calon presiden capres dari PDI Perjuangan (PDIP) mengindikasikan sikap tertentu. Dia menilai, pernyataan Puan menegaskan jika pada tahun 2022 sampai tahun 2023 tidak terjadi pertumbuhan elektoral maka harus menyerah tanpa syarat. Artinya mempersilahkan kader lain yang punya potensi menang untuk maju sebagai calon presiden capres dari PDIP. Ujar Pangi saat dikonfirmasi Sabtu, tanggal 14 Januari tahun 2023. Sementara itu, lanjut Pangi, di kalangan pemilih PDIP terjadi split tiket voting terhadap Puan Maharani, yang mana pemilih partai besutan Megawati Soekarnoputri itu cenderung secara signifikan memilih Ganjar Pranowo. Namun, menurut Pangi, sebelum nama capres keluar dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Puan akan terus berusaha menaikkan elektabilitas. Puan akan kembali memompa elektoralnya, karena PDI Perjuangan itu tidak boleh hanya satu tokoh yang menonjol, tapi harus punya banyak kader yang menonjol baik secara kompetensi maupun secara elektabilitas, jelasnya. Pangi melanjutkan, saat ini Puan Maharani sadar jika dirinya belum mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Sebab, jabatan sebagai Ketua DPR dan pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia belum punya linear terhadap elektabilitas. Menurut Pangi, yang mesti dipahami adalah seorang tokoh memiliki chemistry politik yang berbeda-beda. Misalnya, ada tokoh yang cocok sebagai anggota legislatif, ada yang kemampuannya di eksekutif dan sebagainya. Di sisi lain, meskipun sudah menjadi seorang tokoh tetapi ada pula individu yang tidak punya positioning sebagai calon presiden, capres maupun calon wakil presiden, cawapres. Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan, tak tahu siapa figur capres yang bakal dipilih ibunya. Hingga kini, hal itu menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Oleh karena itu, ia sempat tegang saat mendengarkan pidato Megawati, karena banyak menyinggung soal pemimpin perempuan. Tadinya sudah deg-degan. Aduh, siapa nih yang mau disebut? Siapa yang mau disebut? Kok perempuan terus yang disebut? Ya ternyata nggak ada yang disebut, ujarnya. Puan lantas meyakinkan bahwa Megawati tak akan memilih capres atas dasar kedekatan, tapi kemampuan. Maka dari itu, Puan legowo jika bukan dirinya yang dipilih untuk melenggang ke perebutan kursi RI 1. Puan Maharani meyakini bahwa Megawati sudah mempertimbangkan banyak hal sebelum menjatuhkan pilihan. Urusannya kemudian bagaimana memunculkan seorang pemimpin untuk bangsa dan negara. Dan apakah siapa? Bagaimana? Pasti Bu Mega punya pertimbangan sendiri. Jadi, bukan berarti harus Puan Maharani.